Menjelang Hari Raya Idul Fitri, tradisi pulang kampung atau yang kita kenal sebagai mudik menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu. Kamis 20 Maret 2025 diadakan acara pelepasan mudik lebaran berlokasi di B-Universe Tokyo Riverside Peak 2 dalam rangka penyebar luasan informasi seputar mudik lebaran di tahun 2025. Acara ini juga turut dihadiri oleh Direktur Kelayakan dan Pengoperasian Pesawat Udara Kementerian Perhubungan Bapak Muhammad Mauludin, Direktur Manajemen Resiko Jasa Raharja Bapak Harwan Muldi Darmawan, Kabak Ops Korlantas Polri Bapak Kombes Pol Aris Syabudin, dan Eksekutif Chairman B-Universe Bapak Engger Tiasto Lukita. Mari kita saksikan bersama pelepasan tim liputan mudik yang dipersembahkan secara istimewa untuk Anda melalui liputan berikut ini. Jasa Raharja hadir bersama-sama dengan stakeholder terkait, dengan Polri, dengan pemerintah daerah, dan juga Kementerian Perhubungan, tentunya selalu mensupport kegiatan dari pengamanan Lebaran tahun ini. Dan Jasa Raharja hadir di 22 posko yang tersebar dari Lampung sampai dengan Jawa Timur, di mana kami menempatkan tim bersama-sama dengan pemerintah daerah, Dishub, dan juga Polri, itu memberikan pelayanan bagi pemudik yang menggunakan khususnya jalur arteri, jalan nasional. Dan di titik-titik itu yang kami analisa bahwa titik-titik di mana masyarakat yang menggunakan kendaraan itu titik letihnya. Sehingga kami menyiapkan posko yang menyediakan layanan-layanan seperti cek kesehatan, kemudian cek kendaraannya juga, kemudian juga untuk tempat beristirahat, dan ada fasilitas untuk pijat dengan tenaga dari rekan-rekan tunanetra. Nah, kemudian juga di sana ada fasilitas untuk beribadahnya juga. Yang jelas ini kan salah satu kawasan yang lengkap ya. Kawasan ada ekosport, ada kawasan kuliner juga, yang ini juga bisa memberikan alternatif bagi masyarakat untuk menghabiskan masa mudik di musim Lebaran tahun ini, gitu ya. Saya rasa ini bagus untuk memecah masyarakat hingga tidak terjadi pengelompokan di salah satu titik seperti yang terjadi di tahun-tahun lalu, mungkin kawasan Monas, kawasan Taman Mini maupun Ragunan. Dan ini saya rasa salah satu upaya yang bagus dari Agung Sedayu ya, untuk bisa memberikan alternatif pilihan wisata bagi masyarakat. Kami dari Gatot Subroto semula akan pindah ke tempat lain, tetapi kemudian ditawarkan untuk pindahnya ke Peak 2, dan saya sebagai sesama orang properti, saya tahu benar mengenai master plan-nya, mengenai rencana pembangunannya, dan kemudian saya juga merasakan sendiri growth-nya di Peak 2 adalah tercepat dari teman-teman di properti yang lain. Saya orang properti, saya di real estate. Nah, jadi kami pindah ke sini tentu dengan sangat gembira, karena teman-teman seluruh staf yang ada di sini pun bisa menikmati berbagai fasilitas yang ada. Tidak sulit untuk mencari makan. Ini satu kawasan yang begitu luas, dan itulah cita-cita dulu pemerintah pada saat itu dan kami dari Real Estate Indonesia untuk benar membuat satu kota terpadu, New Town Development. Bahkan kita pernah melakukan studi banding ke berbagai negara. Sekarang contoh yang dilakukan oleh Agung Sedayu bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain yang kami dulu lakukan studi banding. Pertumbuhannya luar biasa, berbagai fasilitasnya begitu lengkap. Kami bukan hanya studio saja, kita juga siaran dari Menara Syariah untuk jalan dakwah. Sebab itu satu tempat yang harusnya dikembangkan, karena di sana nanti ada wisata religi, dan kemudian juga ada pusat halal terbesar di Indonesia, itu yang ada di daerah sana, kawasan sana. Ya, kita bisa siaran, dan sekaligus kita memperkenalkan bahwa bukan hanya pancoran saja, tetapi di situ ada juga syariahnya dan berbagai, lengkap sekali. Jadi tidak usah ada kekhawatiran ini. Dan kita lihat juga memang
di pantai di utara ini kan panas dan gersang. Tetapi dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah nampak kehijauan itu. Jadi paripurna lah sebenarnya dari sisi perencanaan. Ini sebagai satu destinasi di kala liburan. Ya kami, terutama saya pribadi, saya beruntung karena saya tidak usah bermacet-macet di kala liburan, bisa berbagi kesempatan dengan orang yang tidak pernah atau dari tempat yang lain kan. Saya bisa menikmati seluruh food court yang ada, semua fasilitas yang ada, dan itu destinasi untuk orang kuliner. Mau apa aja lengkap kok, ada semuanya lengkap. Jadi ya daripada kita pergi-pergi ke tempat lain, mana ada tempat yang kayak begini di luar negeri, ya kan? Mau makan apa aja tersedia, jenis makanannya dan terpilih semuanya mereka lakukan. Luar biasa, kita menikmati betul di sini. Kami juga mengajak Anda untuk mengeksplorasi berbagai destinasi wisata di kawasan Peak dan Peak 2. Pastikan juga Anda mendapatkan update informasi menarik lainnya seputar event dan suasana kemeriahan Lebaran hanya melalui saluran resmi kami berikut ini. Informasi selengkapnya mengenai arus mudik dan balik Lebaran 2025 di puluhan titik area Jawa dan sekitarnya akan disiarkan secara live di Berita 1. Saya Silvi pamit. Sampai jumpa di liputan berikutnya.